Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an tarabim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul azim. Saya Yusuf Irfan Mesa Putra dari Akuntansi Syariah kelas A. Berikut adalah surah An-Nisa ayat 29 yang berarti, wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sama dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Berkenaan dengan asbabun nuzulnya, Sayyid Qutb menyebutkan tidak bisa dipastikan secara tegas kapan ayat tersebut diturunkan, apakah sesudah atau sebelum pengharaman riba. Jika turun sebelum pengharaman riba, maka ayat ini berfungsi sebagai peringatan awal tentang pengharaman riba. Jika turun setelah pengharaman riba, maka ayat ini berfungsi sebagai penjelas terhadap sebagai salah satu larangan mengambil harta secara batil. Ketika Al-Quran menyatakan pada orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, maka Al-Quran mengungkapkannya dengan ungkapan yang bersifat menyeluruh, seolah-olah firman Allah di atas mengisyaratkan bahwa kita dilarang atau diharamkan makan harta orang lain secara umum, termasuk juga harta kaum kerabat kita atau memakai barang-barang milik orang lain tanpa izin mereka lebih dulu, termasuk juga mencuri, merampas harta orang lain, seperti makan harta riba, makan harta dari hasil judi, makan harta secara berlebihan atau mendapatkannya dari sumber-sumber yang tidak halal. Adapun keuntungan yang diperoleh dari bisnis yang disepakati oleh si penjual dan si pembeli, maka hukumnya halal, karena keuntungan yang diperoleh keduanya adalah sah dan tidak mengandung harta yang syubhat. Selanjutnya, kita harus memperhatikan baik-baik firman Allah berikut ini. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Firman Allah di atas mengisyaratkan bahwa siapapun yang mendapat rezeki dari sumber yang tidak baik, misalkan harta riba atau hasil judi, harta suap menyuap, dan lain sebagainya, maka harta-harta semacam itu termasuk harta yang diharamkan dan dianggap sebagai alat untuk membunuh dirinya. Firman Allah di atas mengandung dua arti. Satu, siapa saja yang menerima hasil riba, hasil judi, hasil suap menyuap, dan dari sumber-sumber yang tidak halal lainnya, maka ia termasuk orang yang membunuh dirinya sendiri. Dua, siapa saja yang berpihak kepada bisnis yang batil dan zalim, termasuk juga mengeluarkan harta secara berlebihan atau menerima paham kapitalis atau liberalis atau komunis atau paham apa saja yang membolehkan mendapat sumber rezeki dari cara-cara yang tidak halal, maka menurut agama ia dinilai sebagai orang yang membunuh dirinya sendiri. Perlu diketahui bahwa sejak semula ketika seseorang telah menganut salah satu ideologi dari sejumlah ideologi yang disebutkan, maka ia akan mengalahkan berbagai cara untuk mendapatkan sumber rezeki, sehingga Islam menganggapnya sebagai seorang yang telah membunuh dirinya sendiri. Apalagi sekarang ini semua ideologi saling bermunculan dengan pesatnya di hadapan kita, seperti yang disebutkan dalam firman Allah di atas. Ayat di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa siapapun yang membunuh dirinya, maka ia termasuk orang yang telah sesat. Misalnya menyamakan semua tingkatan dan semua ideologi dalam suatu masyarakat akan menimbulkan berbagai pertentangan secara mendalam. Seperti kaum sebagian orang bodoh
yang menerima ideologi yang membatasi diri dari kesenangan dunia yang dihalalkan oleh agama, dan ia lebih mengutamakan hidup miskin, sehingga umat Islam dipandang sebagai umat yang hina dan lemah. Demikian pula siapapun yang menguasai harta orang lain atau barang orang lain dengan cara yang tidak sah atau menyuruh orang lain untuk merampok, mencuri, dan menguasai harta orang lain secara tidak sah, maka menurut Al-Quran, orang semacam itu dimasukkan dalam kategori orang yang membunuh dirinya sendiri. Itulah yang dapat disimpulkan dari firman Allah surah An-Nisa ayat 29. Meskipun demikian, dengan karunia dan rahmatnya yang sangat luas, maka Allah masih mau memberi sebagian orang petunjuknya menuju jalan yang lurus, dan itulah yang kita harapkan dari Allah yang Maha Penyayang, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah video penjelasan uraian kandungan surah An-Nisa ayat 29. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.